Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari juz amma, dan kita masuk pada surah An-Naba. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabb yang telah memelihara langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara kedua langit dan bumi. Dia adalah Maha Pengasih. Mereka tidak mampu pada hari itu berbicara dengan Dia. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, yaitu pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Mereka tidak diizinkan berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar saja. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari yang pasti terjadi, maksudnya hari kiamat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu hai orang-orang kafir dengan azab yang sangat dekat kepada kalian. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, maka orang-orang kafir pun berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia aku menjadi tanah saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, surah An-Naba ayat ke-37 ini dan juga seterusnya. Kita tahu bahwa ayat sebelumnya bicara tentang kenikmatan surga, kenikmatan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa, di mana nikmat surga itu adalah kenikmatan yang kekal abadi. Tapi di surga itu tidak mungkin kenikmatan itu hilang, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang tidak akan pernah terputus selama di surga. Lah kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu indah, kenikmatan yang tidak terputus itu siapa yang memberikan kepada penduduk surga? Maka di sini dijawab, Rabbis samawati wal ardi. Yang memberikan semuanya adalah Rabb, pemelihara langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba, di mana yang Maha Pengasih mereka tidak mampu berbicara dengan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan segala kenikmatan kepada penduduk surga adalah Rabb, pencipta langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat Rabb isyarat kepada ar-rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai dan juga yang mengatur. Itulah Rabb. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Dia pula yang menguasai keduanya, Dia pula yang mengatur keduanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbus samawati wal ardh, pencipta atau pemelihara langit dan bumi, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi? Maka ini dijawab dalam surah An-Najm 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Untuk apa? Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan kejahatannya, dan Dia juga akan memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala kebaikannya. Jadi inti diciptakan langit dan bumi itu kan untuk kita manusia. Jadi langit dan bumi Allah ciptakan adalah untuk kita manusia. Dengan itulah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur ataukah orang kufur? Dan ini sebuah renungan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbus samawati wal ardh, Rabb, pemelihara langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, pengatur langit dan bumi, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Maha mampu, sampai menciptakan makhluk yang jauh lebih besar, lebih sulit dibandingkan kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar, kata Allah, dibandingkan penciptaan manusia. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Karena ada di antara manusia itu, orang-orang yang sombong, tidak berhajat dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia makhluk kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dia tidak ada apa-apanya. Kok bisa sombong kepada zat yang menciptakan langit dan bumi? Pada Allah menciptakan langit dan bumi itu jauh lebih besar dibandingkan menciptakan kita.
Apa yang disombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Langit sebesar itu, yang kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwa jarak antara langit dunia dengan langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Satu langit ke langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Dari langit kedua ke langit ketiga 500 tahun perjalanan, dan begitu seterusnya. Ini kan makhluk yang sangat besar. Makanya seorang yang beriman kalau menengadahkan mukanya ke langit, maka dia pasti akan tafakur, akan merenung, akan berpikir bahwa di sana ada zat pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau melihat kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian tidak merenung, berarti masalah keimanannya. Karena satu malam Nabi SAW pernah izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Dia izin kepada istrinya dan mengatakan, wahai Aisyah, malam ini izinkan suamimu untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak sanggup berpisah dengan badan wahai Rasul. Tetapi kalau memang engkau mencintai sesuatu, maka aku pun akan mencintai apa yang kau cintai. Maka Aisyah pun mengizinkan Rasul untuk berkhalwat semalam suntuk dengan Rabbnya. Salat malam dari ba'da Isya sampai fajar. Siapa yang kuat salat sepanjang malam itu? Kemudian sepanjang Nabi SAW salat malam itu, Rasul tidak henti-hentinya menangis. Sampai ketika selepas subuh, beliau mengimami salat subuh, kemudian berjumpa dengan Bilal. Bilal tahu raut wajah Rasul, karena kalau orang menangis semalam suntuk kan nampak bekasnya. Jadi Bilal bertanya, ada apa gerangan wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, wailun unzilat alayya ayah, fawailun liman qara'aha wa lam yatadabbaraha. Semalam turun kepadaku satu ayat wahai Bilal, celaka bagi orang yang membacanya tapi tidak merenungkannya. Kemudian Rasul membacakan surah Al-Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan berubahnya dari malam ke siang dan sebaliknya, itu tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang diberikan akal. Artinya, kalau seorang mukmin memandang ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan dan begitu seterusnya, lihatlah makhluk-makhluk Allah di situ. Maka itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbus samawati atau Rabbis samawati, bisa dua-duanya. Bisa dibaca Rabbus samawati wal ard atau Rabbis samawati wal ard. Wa ma bainahuma Ar-Rahman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat Ar-Rahman. Nama-nama Allah itu kan banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, macam-macam nama-nama Allah. Tapi kenapa dalam konteks ayat ini Allah lebih memilih nama Allah Ar-Rahman dibandingkan nama-nama Allah yang lainnya? Dan kalimat Ar-Rahman itu kan nama Allah yang tidak bisa selain Allah diberi nama. Karena nama-nama Allah itu ada 3. Ada yang tidak boleh bersyirikat, nama Allah kecuali hanya untuk Allah saja, seperti Allah Ar-Rahman, itu tidak boleh. Ibu punya anak dikasih nama Ar-Rahman itu tidak boleh, kecuali Abdurrahman, ya. Kemudian yang kedua, ada nama Allah itu boleh berserikat, seperti Al-Aziz. Aziz boleh, ibu punya anak namanya Aziz, tidak masalah, ya. Tetapi juga yang ketiga di sana ada sifat-sifat yang memiliki kekhususan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Afan, nama-nama yang mengandung sifat kekhususan bagi Allah. Dia bukan nama Allah, tetapi di dalamnya terkandung sifat yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini pun tidak boleh.
nama anak kita diberikan nama seperti itu. Seperti mamanya memberi anak kepada anak kita nama Malikul Muluk, rajanya para raja, atau Ahkamul Hakimin, hakimnya para hakim. Itu tidak boleh, karena hakimnya para hakim ya Allah, rajanya para raja ya Allah, kan begitu. Walaupun ini bukan nama Allah, tetapi terkandung sifat yang merupakan kekhususan bagi Allah. Tidak boleh kita beri nama anak-anak kita dengan nama-nama itu. Lah termasuk kalimat Ar-Rahman. Kenapa Allah memilih kalimat Ar-Rahman dalam konteks ayat ini? Karena ini bicara tentang hari kiamat. Jadi ini bicara tentang hari kiamat, di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan kita tahu bahwa yang sangat dihajatkan manusia di padang mahsyar adalah kasih sayang Allah kepada mereka, rahmat Allah kepada mereka. Hatta iblis sekalipun berhajat kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam sorga, itu bukan karena amalannya. Orang masuk sorga itu bukan karena sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, qiraatul Qur'annya, zikirnya, silaturahimnya, birrul walidainnya, dan sebutkan ibadah macam-macamnya. Orang masuk sorga itu bukan karena ibadah, bukan karena amal, tapi orang masuk sorga itu karena rahmat. Tapi mendapatkan rahmat itu harus beramal. Kalau ibu ingin mendapatkan rahmat, ya beramal, beribadah. Lah dengan rahmat Allah lah kita dimasukkan ke dalam surga, dan dengan keadilannya lah kita dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah. Makanya Allah pilih kalimat Ar-Rahman di sini, karena konteksnya ini bicara tentang hari akhir, di mana semua makhluk berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamlikuna minhu khitaba. Pada hari itu, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terjadi silang pendapat apa makna ruh dalam ayat ini. Ada yang mengatakan ruh adalah manusia, karena dalam manusia itu ada ruhnya. Artinya pada hari ketika manusia dan para malaikat berdiri. Ini satu penafsiran. Ada yang mengatakan itu ketika Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf di hadapan Allah. Dan semua kata ruh dalam Quran itu biasanya diisyaratkan kepada Jibril, seperti Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruh pada surah Al-Qadar itu. Maka para malaikat di malam Lailatul Qadar itu turun, dan juga Jibril. Maka begitu juga dalam ayat ini, maksudnya adalah Jibril hadir di tengah-tengah para malaikat. Dan ketika Allah pisahkan ruh dari para malaikat, padahal Jibril kan malaikat, kenapa kemudian dipisahkan? Karena keagungannya, karena kemuliaannya, karena dia adalah pemimpin para malaikatnya. Jadi Jibril juga ikut hadir di situ bersama para malaikat yang lainnya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, dan mereka bersaf-saf berbaris-baris di hadapan Allah. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Apa kata Allah? Mereka tidak bisa berkata-kata kecuali apa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Rabbnya yang Maha Penyayang, dan dia hanya boleh mengatakan yang benar. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini bicara soal syafaat. Ayat ini bicara soal syafaat, ya. Di mana kita tahu bahwa di antara syarat syafaat itu, pertama, izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada orang yang akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada orang lain atau kepada manusia. Dan itu berdasarkan beberapa dalil dalam Quran, salah satunya
Al-Baqarah 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapapun yang memberikan syafaat tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, ridallahu lil masyfu' lahu an yushfa' fihi. Allah redha kepada orang yang akan diberikan syafaat. Jadi pertama, orang yang memberikan syafaat harus ada izin dari Allah. Yang kedua, orang yang diberikan syafaat harus orang yang diridhoi Allah. Baru orang itu akan mendapatkan syafaat. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yatakallamun. Mereka tidak boleh bicara. Tidak para nabi, tidak para malaikat, tidak orang-orang saleh, tidak para syuhada, tidak manusia, tidak jin, tidak malaikat. Semua diam, tidak boleh bicara pada hari itu. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang akan memberikan syafaat. Semua diam, malaikat diam, manusia diam, jin diam. Kalau malaikat diam, ya yang lainnya ikut diam lah. Padahal malaikat itu kan ibadun mukramun, hamba Allah yang dimuliakan. Apalagi di situ ada Jibril. Kalau malaikat diam, maka mimbabil aula selain para malaikat, maka mereka tidak sanggup dan tidak mampu bicara. Kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang akan memberikan syafaat. Baik syafaatul uzma Nabi SAW atau syafaat-syafaat yang lainnya. Karena kan yang akan berikan syafaat itu kan bukan nabi saja, tapi para nabi, para malaikat, para syuhada, mereka memberikan syafaat. Ya. Kemudian waqala sawaba, dan yang akan diberikan syafaat itu harus mengucapkan kalimat yang benar. Semasa di dunia boleh jadi mungkin dia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semasa di dunia boleh jadi dia membaca Al-Quran. Semasa di dunia boleh jadi dia berdakwah, menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Semasa di dunia dia suka berzikir. Semasa di dunia dia suka mengucapkan kalimat-kalimat yang santun dan berusaha diam dari kalimat-kalimat yang kasar, kotor, laknat dan yang semacamnya. Jadi di sini syaratnya dua, izin dari Allah kepada yang memberikan syafaat. Yang kedua, redha dari Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika di dunia mengatakan sawaba. Sawaba artinya kalimat-kalimat yang benar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi, maksudnya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Sesuatu yang sudah jelas-jelas akan kedatangannya berdasarkan nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang sahih, maka dipastikan kedatangannya seperti hari kiamat. Kalau ada yang mengatakan bagaimana orang yang meninggal dari zaman Adam sampai hari ini kok nggak kiamat-kiamat, katanya. Kita katakan kiamat itu dekat dan pasti akan terjadi. Lah kalau kita yakin bahwa hari itu pasti terjadi, hari kehancuran alam itu pasti terjadi, hari musnahnya seluruh dunia ini, bahkan alam semesta pasti terjadi, faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki kebaikan pada hari yang pasti terjadi itu, niscaya di dunia dia menempuh jalan bagaimana sampainya mereka kepada Rabbnya pada hari setelah kematiannya. Jadi sebuah pelajaran, seorang yang beriman itu kalau yakin dia akan mati, karena bagaimanapun kiamat yang pasti bagi manusia adalah kematian. Nabi mengatakan apa? Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh. Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, kata Rasul, berarti tegaklah kiamat kepadanya. Jadi kematian itu kiamat sughra, kiamat kecil. Dan itu sebuah kepastian.
Bagaimana tidak pasti kematian itu, Bu? Hari-hari kita melihat orang mati. Setiap hari kan orang mati, apalagi subhanallah hari ini saya lihat di berita khususnya di Batam ini ada saja kematian itu. Bahkan dalam sebulan ini yang bunuh diri di Barelang itu macam-macam orang tuh, sampai dikasih spanduk jangan bunuh diri di sini gitu. Sampai lo dikasih spanduk karena saking banyaknya orang yang loncat. Ada satu kemarin yang loncat tidak jadi mati. Rupanya bisa berenang pula dia. Akhirnya dibantu sama tim SAR. Ya. Itu namanya bunuh diri gagal tuh. Orang bisa berenang kok bunuh dirinya dengan cara gitu ya nggak jadilah kan itu. Nah ini kan miris. Setiap hari ada orang bunuh diri. Setiap hari ada orang dibunuh. Setiap hari ada orang yang mati wajar. Berarti kematian itu memang sebuah kepastian. Nggak mungkin orang diingkari kematian itu. Lah sebagaimana kita meyakini bahwa kematian itu pasti datang kepada siapapun, maka kiamat pun sama. Cuman entah kapan waktunya wallahu alam, tapi kiamat itu pasti akan datang. Sebagaimana kematian juga pasti akan menjemput siapapun. Lah kalau kita sudah tahu bahwa kita ini punya batas umur, bahkan dunia juga punya batas waktu, maka sudah selayaknya Allah katakan faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Mumpung kita masih hidup, carilah jalan bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya ceritakan tentang kisah Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Ketika itu dia berbincang dengan seorang kakek yang usianya sudah 60 tahun kan. Dia mengatakan kam umruka ya fulan? Berapa usiamu wahai fulan? Maka sang kakek ini mengatakan sittuna sanatan. Usiaku 60 tahun. Kata Fudail ibn Iyad, oh kalau begitu engkau sudah dekat perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah lama kamu ini hidup. Sekarang sudah 60 tahun, sementara umat Rasul itu umurnya berkisar 60 tahun sampai 70 tahun saja. Makanya Fudail mengatakan, oh kalau begitu engkau sudah akan dekat perjalananmu menuju Allah. Maka sang kakek ini mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, katanya. Ya imam, bukankah kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga? Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, ya fulan, tahu enggak kamu tafsir inna lillah wa inna ilaihi rajiun? Maka sang kakek mengatakan, la, tidak. Idzan fassir lana. Kalau gitu tafsirkan kepada kami seperti apa? Maka kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala mengatakan makna inna lillah artinya innana abdun lillah. Kalimat inna lillah, kita datang dari Allah, itu maksudnya kita ini dijadikan Allah sebagai hambanya. Kita ini hamba Allah, itu makna inna lillah itu artinya kita ini sebagai hamba. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita akan kembali kepada Allah, maknanya kita akan ditanya soal penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan ditanya sebagai penghambaan kita itu apa? Sudah apa kita ini lakukan sebagai hamba Allah itu? Melaksanakan hak-hak Allah sampai di mana? Maka kemudian kaki ini mengatakan, kalau begitu ya imam, kira-kira amalan apa yang kalau saya berhadapan dengan Allah, kemudian Allah bertanya soal kehambaanku supaya meringankan jawabannya? Maka kemudian Hasan al-Basri, Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, ahsin fima baki yughfar laka fima madha wa fima baki. Kalau gitu perbaiki sisa hidupmu, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Nah sekarang kamu perbaikilah sisa hidupmu nih, yang sekarang kau jalani ini. Karena yang sudah lewat tidak mungkin kembali, yang akan datang belum tentu ketemu, yang memungkinkan sekaranglah yang kita berjalan dalam kehidupan. Inilah perbaiki, kata Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Itulah makna faman syaa'a takhadha
ila rabbih ma'aba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu wahai orang kafir dengan azab yang dekat, baik di dunia ataupun di akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menakut-nakuti, memberikan ancaman kepada orang-orang yang ingkar. Ingat, kalau kalian ingkar, azab Allah itu dekat dengan kalian. Jangan lagi cerita akhirat, di dunia saja sudah ditampakkan. Makanya lihat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka karena ingkarnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti orang yang zalim. Ya kan, banyak kisah-kisah bagaimana Allah mendahulukan azabnya di dunia sebelum akhirat kan orang-orang zalim. Dan itu banyak kisah-kisah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Kapan ini? Ada yang mengatakan bahwa saat sakaratul maut. Jadi saat sakaratul maut itu orang akan memandang catatannya. Itulah yang disebutkan dalam surah Thaha, fakashafna anka ghita'aka al-yawma fabasaruka al-yawma hadid. Fakashafna anka ghita'a fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami akan singkap tabir-tabir kegaiban, sehingga engkau akan melihatnya dengan tajam. Ada yang mengatakan bahwa saat sakaratul maut itu orang mampu melihat catatan amalnya walaupun hanya sesaat. Hanya sesaat dia tahu catatan amalnya selama hidup dia. Na'udzubillah, kalau seandainya hidupnya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, coba. Kemudian saat detik-detik sakaratul maut diperlihatkan, apa enggak ketakutan dia di situ? Makanya lihat ekspresi orang kematian itu kan macam-macam. Ada yang senyum, boleh jadi ketika membaca catatan amalnya semua kebaikan. Ya, ada keburukan tapi lebih banyak kebaikannya. Sehingga ketika dia sakaratul maut, dia mampu membaca kalimat la ilaha illallah, mampu mengaji, sedang beribadah, bisa tersenyum, keringat di dahi dan macam-macam yang menunjukkan husnul khatimah itu. Atau mungkin sebaliknya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua maksudnya yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Bahwa manusia itu melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan ingat, kedua tangan ini maksudnya bukan tangan saja, karena tangan itu maksudnya mewakili anggota badan gitu maksudnya. Apa yang diperbuat badan dia di dunia. Matanya ketika di dunia memandang apa, telinganya ketika di dunia mendengar apa, kakinya ketika di dunia melangkah kemana, tangannya digerakkan kemana, hatinya diangan-angankan kemana, amalannya diarahkan kemana. Itu maksudnya qaddamat yadah itu. Karena semua akan dicatat. Semua ada catatannya, tidak yang besar, tidak yang kecil. Allah itu mencatat dengan sangat detail. Dan yang dimaksud adalah yang kedua, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, maksudnya kelak pada hari kiamat, di mana manusia akan disodorkan catatan-catatan amalnya, sehingga dia akan melihatnya. Disitulah yang disebut dengan peradilan Allah, atau dengan kata lain hisab. Ya, ada yang mudah hisabnya, ada yang sulit. Adapun yang mudah ditampakkan kepada dia seluruh amalannya, yang buruknya, yang baiknya ditampakkan. Tetapi ujung-ujung Allah mengatakan apa? Dulu di dunia ku tutupi aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni dosa. Itu kalau hisabnya mudah. Tapi kalau hisabnya sulit, Bu, maka dia akan ditanya sedetail mungkin oleh Allah. Detail sekali, sampai terjadi munaqashah, perdebatan, saling mengingkari. Maka itu hisabnya, alamat hisabnya sulit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ada yang mengatakan orang kafir di sini maksudnya iblis. Jadi iblis berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah saja. Jadi al-kafir di sini maksudnya iblis. Iblis akan menyesali dirinya kelak pada hari kiamat.
Tapi juga ada yang mengatakan zahir ayat adalah semua orang yang ingkar, orang yang kafir selain orang-orang yang beriman, maka mereka akan melakukan penyesalan dan meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa di dunia aku mati saja, habis itu dikubur jadi tanah, selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Tapi dia juga mengatakan maksudnya kata-kata ini diucapkan saat orang-orang kafir menyaksikan hisabnya binatang-binatang yang dikumpulkan di padang luas pada hari kiamat. Jadi nanti Allah akan hidupkan semua binatang, baik yang kecil atau yang besar. Kemudian akan dihisab mereka untuk menunjukkan keadilan Allah. Jadi kalau ada dua kambing nih, satu bertanduk, satu tidak bertanduk. Yang tidak bertanduk di dunia asli ditanduk saja yang punya tanduk. Dia tidak bisa melawan, tidak punya tanduk. Nanti pada hari kiamat tanduknya akan dilepas, kemudian diletakkan di kambing yang tidak bertanduk. Kemudian Allah mengatakan, tanduklah dia sebanyak kambing itu menandukmu di dunia. Jadi terjadi kisos, hisab di sini. Ataupun mamanya kucing makan tikus kan itu. Nah, nanti di akhirat tikus pula makan kucing. Ya kan namanya hisab kan itu. Siapa menyakiti, begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan. Tapi mereka tidak akan masuk neraka. Binatang itu hanya sebatas hisab saja. Kalau sudah terjadi kisos, selesai sudah. Kalau manusia kan tidak, masih ada proses panjang lagi kan antara surga dan neraka. Kalau binatang sampai di situ saja. Kalau selesai hisabnya binatang, maka Allah akan katakan kepada binatang ini, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka semua binatang pada hari kiamat menjadi tanah. Lah orang-orang kafir menyaksikan. Ketika mereka jadi tanah, maka orang kafir mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami juga jadi tanah seperti mereka, supaya jangan dihisab, gitu maksudnya. Ya. Dan ini salah satu bentuk penyesalan orang kafir. Apakah penyesalan ini bermanfaat bagi orang kafir pada hari kiamat? Tidak. Ketika mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, apa kemudian Allah jadikan mereka tanah seperti binatang? Tidak juga. Berarti kan itu hanya ucapan mereka saja. Penyesalannya tidak berguna. Karena penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat itu banyak sekali. Dicantumkan di dalam Al-Quran. Contoh umpamanya surah Al-Hijr ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya dahulu di dunia mereka menjadi seorang muslim. Jadi nanti orang-orang kafir itu akan menyesal, kenapa aku di dunia tidak menjadi muslim gitu. Kenapa aku jadi kafir? Tapi apakah kemudian penyesalan mereka berguna? Tidak berguna, karena mereka tidak mungkin balik ke dunia menjadi muslim. Sekarang waktunya hisab, bukan waktunya beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 11-15, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha. Sedang mereka saling memandang orang-orang kafir, ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya, dengan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindungi di dunia dan orang-orang yang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharap tebusan itu pada hari penyelamatannya. Maka Allah katakan sekali-kali tidak mungkin, sesungguhnya neraka itu adalah api yang sangat bergejolak yang menunggu kalian. Di dunia itu, Bu, kalau ibu punya anak kena kes narkoba, naudzubillah, ini kan contoh saja, kemudian ditangkap polisi, masuk penjara, pasti orang tua walaupun anaknya salah pasti ingin menebusnya. Berapa bayaran supaya anak saya keluar? Atau ibu suaminya kriminal, masuk penjara, walaupun tahu suaminya salah,
Kalau punya uang karena ibu cinta pasti ingin menebusnya. Itu di dunia. Tapi di akhirat terbalik. Bukan kita menebus anak-anak yang jadi tebusan kita. Anak saya masuk neraka, keluarkan aku dari neraka, katanya. Biar orang tua saya masuk neraka, tapi saya keluarkan. Jadi di akhirat terbalik-balik. Itu di dunia kan enggak, ya kan? Itu mereka sampai seperti itu gitu. Tapi apakah kemudian ucapan mereka bermanfaat? Ya tidak juga, dan mustahil juga menjadi tebusan. Itu hanya omongan dalam bentuk penyesalan mereka karena tidak tahannya azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Demikianlah keadaan orang kafir, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikan kami ke bumi agar kami bisa beramal dari amal yang dulu kami tinggalkan. Mungkin mustahil, ya. Kemudian juga disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berbuat dosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka dan berkata, wahai Rabb kami, kami telah melihat. Maksudnya melihat apa? Neraka. Kalau di dunia itu kan hanya cerita saja, bahwa neraka itu panas, bahwa neraka itu menyala, bahwa neraka ini itu, dan tapi dia tidak yakin, hanya mendengar. Sekarang betul-betul dia melihat neraka. Makanya dia mengatakan absarna, ya Rabb, sekarang kami sudah melihatnya. Wasami'na, bukan hanya melihat, mendengar suara gemuruhnya. Di dunia kita tidak bisa mendengar suara neraka. Sekarang sudah dengar tuh. Ketika orang-orang yang berdosa ini melihat betul-betul di hadapannya neraka dan gemuruhnya, baru mereka mengatakan apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin sekarang. Kok yakinnya di akhirat nih gimana? Yakin itu di dunia lah. Kalau yakin di dunia ada neraka, ya jangan seperti itu, ya. Beramallah amal yang baik. Kalau sudah di akhirat tidak ada penyesalan yang berguna untuk mereka, karena mustahil mereka akan dikembalikan ke dunia. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, ya Rabb kami, seandainya kau kembalikan sesaat ke bumi, kata dia, maksudnya hidup lagi, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk hambamu yang saleh. Mungkin mustahil, ya. Bahkan disebutkan juga dalam surah Yunus ayat 91-nya, hatta idza adrakahul gharaq. Ini cerita tentang Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun itu hampir tenggelam, hampir mati nih, dia berkata, ya Rabb, saya percaya bahwa tidak ada Rabb, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Rabb yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi Allah katakan kepada Fir'aun apa? Al-an wa qad asait qabla wa kunta minal mufsidin. Al-an, sekarang wahai Fir'aun kau mau bertobat? Lah dulu di dunia ngapain saja gitu maksudnya? Kok mau tobat sudah nyawa di tenggorokan itu? Gimana ceritanya tobat ketika nyawa di tenggorokan? Al-an wa qad asaita qabl. Maka Allah katakan, apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu wahai Fir'aun, dan kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Lihat penyesalan-penyesalan saat kematian, saat di kuburan, saat pada hari kiamat.
tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan ketika penduduk neraka itu menjerit-jerit. Semua penduduk neraka menjerit-jerit, dan itu digambarkan dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 37 kan? Wa hum yastarihuna fiha. Saat mereka menjerit-jerit dalam neraka itu, mereka mengatakan apa? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan melakukan amal saleh berbeda dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dan banyak lagi orang-orang kafir itu akan menyesal. Sekarang kenapa Allah tidak kabulkan coba? Kan Allah bisa saja kabulkan, Allah ciptakan lagi dunia, kemudian Allah keluarkan orang kafir, dibalikan ke dunia. Mungkin bagi Allah, mungkin kalau Allah mau. Tapi mustahil bagi manusia, karena kalau orang sudah masuk neraka dan termasuk orang-orang yang secara takdir dikekalkan di dalamnya, tidak mungkin dia kembali lagi keluar dari neraka. Tapi kalaulah seandainya Allah kabulkan permintaan mereka ingin balik ke dunia, Allah buat dunia baru, Allah kembalikan orang kafir ke dunia baru, kira-kira ucapan mereka itu benar atau enggak? Maka dijawab dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 28. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sungguh mereka adalah para pendusta. Jadi orang-orang kafir ini kalau dikabulkan, dikeluarkan dari neraka, dibalikan ke dunia, itu nggak akan beriman dia. Inilah jawaban, Bu, kalau ada orang bertanya kepada ibu seperti ini. Mana keadilan Allah, kata. Pamannya ada orang kafir nih, usianya baru 20 tahun. Berarti dari balik ke 20 tahun itu 5 tahun kan itu. Tiba-tiba dia mati di atas kekafiran. Kemudian Allah masukkan ke neraka. Tiba-tiba dia tidak dikeluarkan dari neraka karena dia kafir. Adil di mana? Masa berbuat dosanya 5 tahun masuk nerakanya seumur umur? Kan gak adil Allah di sini kan? Kira-kira ibu jawab apa? Jawablah dengan ayat ini. Sebab orang-orang kafir itu kalau masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, maka dia akan kafir lagi. Tidak akan berubah. Karena Allah yang katakan walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan kembali kepada apa yang mereka telah larang mengerjakannya, dan mereka sungguh orang yang berdusta. Makanya penyesalan mereka tidak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara penafsiran singkat dari surah An-Naba yang terakhir. Sampai di sini berarti berakhirlah surah An-Naba. Wallahu a'lam. Apa nanti diteruskan ke juz ke-29, ya terserah ya. Apa nanti atau ngambil dari depan surah Al-Baqarah atau dilanjutkan ke juz 29, terserah ibu lah, saya ikut aja. Ya. Runding dulu kalau kita mulai dari awal. Karena biasanya di sama kita kan loncat ke awal Al-Fatihah, Baqarah dan begitu seterusnya kan. Atau kita ngambil dari belakang juga nggak apa-apa. Atau diganti kitab, terserah. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Yeah. Mengenai hal-hal yang gaib itu pasti setiap umat itu kepalanya bertukar-tukar ingin bertanya karena memang belum nampak misalnya. Nah, pertanyaan yaitu kiamat dekat, tapi dekatnya dari awal penciptanya Nabi Adam sampai sekarang belum kiamat, tapi pasti itu dekat dan terjadi. Dan demikian juga saat pada masyar itu panjang waktunya untuk melampaui
kita menuju surga ataupun menuju neraka. Apalagi di saat pada masyarakat matahari dekat 1 bulan dari kepala kita. Yeah. Nah, tentang syafaat, bolehkah setiap muslim itu mempunyai keyakinan akan mendapat syafaat? Pasti mendapat syafaat, karena setiap muslim di antara setiap muslim ketika membaca Al-Quran kita selalu menjalankan syariat Islam itu. Apakah yang harus mempunyai keyakinan itu harus kita itu pasti dapat syafaat. Terus yang kedua, syafaat itu pasti mempunyai tingkat tertinggi dan terendah. Ya. Bertanyanya? Nah, otomatis kita dari syafaat itu pastinya ada kita di tinggi itu mungkin contohnya Al-Quran dari Nabi kita. Karena kita orang Islam selalu berdoa dengan meminta syafaat. Jadi setelah membaca itu pasti kita dapat syafaat ya. Nah itu pertanyaannya. Yeah. Terus ini yang terakhir sekarang kita bukan seadanya kita pernah mempunyai anak yang meninggal di usia kecil dan kita akan anak tersebut akan menjadi penolong di sana. Demikian saja. Yeah. Itu juga termasuk syafaat kita. Dan syafaat itu diberikan di saat kapan Ustaz? Pada saat kita mau masuk neraka, atau saat kita di pada masa saat kita sedang dihisab, atau kita saat di yang misa, atau kita ada satu banyak pertanyaan masih banyak. Apalagi ini bertanya-tanya karena hal yang lain itu memang menjadi penasaran. Oke. Ya jangan banyak-banyak nanti lupa juga saya. Peristiwa dan juga kejadian-kejadian di padang mahsyar itu secara tartib memang kita tidak bisa memastikan mana yang dulu, mana yang belakang. Seperti hisab, timbangan, kemudian tersebarnya catatan dan begitu seterusnya. Itu tidak ada yang bisa memastikan tartibnya seperti apa. Cuman ada para ulama yang berusaha berijtihad. Berijtihad itu maksudnya dengan membaca dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, kemudian diambil referensilah dengan ijtihadnya para ulama itu. Bahwa kejadian syafaat itu adalah ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar setelah bangkit dari kubur mereka, kemudian dipanggil di satu suara untuk berkumpul di tengah-tengah padang mahsyar. Maka ketika manusia sudah mereka berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tentunya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau mungkin yang mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka mereka akan tersakiti dengan sengatan matahari dan begitu seterusnya. Karena ketika para ulama mengatakan kan orang berdiri di padang mahsyar itu kan sampai 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun lamanya itu tentu hari akhirat bukan hari dunia kan. Karena beda hari dunia dengan hari akhirat itu, kalau dunia itu 1000 tahun, kalau akhirat itu 1 hari. Jadi 1 harinya kehidupan akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Jadi adapun orang-orang yang beriman, mereka tidak selama itu. Mereka ditentukan dengan hisabnya. Kalau hisabnya mudah, ya akan cepat, tidak lama berdiri di situ. Tapi kalau hisabnya sulit, ya boleh jadi akan lama tinggal di situ. Tapi ada juga orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tentu ya hanya lewat saja di situ. Ya, itu tergantung amalan kan itu. Lah ketika kemudian manusia sudah bosan di situ, tidak ada kepastian akan nasib mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka mulailah mereka bergerak datang kepada Adam.
Disinilah permintaan syafaat pertama. Kemudian Adam mengatakan, ilaika anni nafsi nafsi, menjauh kau dariku. Uruslah diri kalian sebagaimana aku pun mengurus diriku sendiri. Tapi kalau kalian ingin meminta syafaat, datanglah kepada Nuh, kata Adam. Maka mereka datang kepada Nuh. Nuh juga sama, mengatakan hal yang sama dengan Adam. Maka Nuh mengisyaratkan datanglah kepada Ibrahim. Ibrahim pun sama, disuruh datang kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa datang kepada Isa. Isa pun mengatakan datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika kemudian giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Ana laha, kan ku coba katanya. Rasul ingin nyoba saja, karena belum tentu juga diberikan syafaat. Makanya Nabi SAW kemudian datang menghadap Allah di bawah arasy-Nya, kemudian sujud dengan sujud yang panjang sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baru berdialog dengan Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, irkat kepalamu wahai Muhammad, qul tusma, katakan kau didengar, sal, minta, tu'ta, kau dikasih. Tergantung amalan dia kan. Tetapi ada juga, apakah ada Muhammad SAW pasti mendapatkan syafaat. Makanya ada hal-hal yang jangan sampai seseorang itu melakukan dosa. Kan ada dosa-dosa itu yang menjadikan orang itu tidak akan dapat syafaat. Salah satunya apa? Pemimpin yang dusta tidak akan dapat syafaat. Pemimpin yang tidak adil dan dusta tidak akan dapat syafaat. Yang kedua, yang tidak akan dapat syafaat adalah orang yang suka melaknat. Kalau ngomong itu dikit-dikit anjing, babi, suka melaknat-laknat kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang mendustakan syafaat itu sendiri. Kalau dia mendustakan syafaat, justru dia tidak akan dapat syafaat. Maka jangan mendustakan syafaat, karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan. Ya. Termasuk juga orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam Islam. Ya. Orang-orang yang selalu, ya tentu bid'ah yang parah kan itu, mereka tidak akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara orang-orang yang tidak akan dapat syafaat. Walaupun dia umat Nabi. Ya boleh jadi mungkin dia tidak dapat syafaat tapi dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala kan itu. Selama dia masih ada keimanan dalam hatinya walaupun sebiji dzarah. Tapi kalau sama sekali tidak ada keimanan alias kafir, ya tidak bisa. Nabi saja tidak bisa memberikan syafaat mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Hanya meringankan azabnya saja. Tapi keluar dari neraka tidak. Jadi wallahu alam, adapun anak memberikan syafaat kepada orang tua ya seperti mamanya ada orang diberikan musibah, meninggal anaknya waktu bayi, dan dia pertama sabar, yang kedua ihtisab mengharap pahala dari kesabaran, maka anak itu akan jadi syafaat orang tuanya. Ya, syaratnya dua, sabar dan ihtisab ya, sabar dan ihtisab. Dia tidak tasahud, karena ada orang yang meninggal anaknya dia tidak sabar, ngoceh kemana-mana kan itu ya, seolah-olah menolak takdir dan begitu seterusnya. Ini nggak akan dapat syafaat, karena dia harus ada kesabaran, ada keikhlasan dan ihtisab mengharap pahala Allah Subhanahu. Makanya penting mencetak anak yang soleh. Jadi anak itu aset bagi kita. Jangan sampai sembarang mendidik anak kita, bukannya nanti ketika kita mati mendoakan malah mencaci maki pula kita. Nah ini seputar syafaat wallahu alam. Yang mudah-mudahan dari jawaban ini terjawab semuanya. Taib, masih ada? Kalau nggak ada, tutup. Nah ya, udah jam 10 juga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.